lu daftar sih. Enggak lah, kalian ada bukan jabatan. Gue sih yang nggak aja gitu jadi ketua. Kalian pasti rebutan mau jadi ketua kan? Ya, lu Jen, jadi ketua kan? Iya. Emang pada mau ya kalau cewek? Emang kenapa kalau kayak cewek? Ya dari tahun kemarin kan cewek kan nggak ada yang jadi ketua, kayak paling jadi wakil doang, terus cewek juga bapak bawa perasaan. Ya makanya gue datang tahun ini biar ada ketua cewek. Ya nyoba sih nyoba, tapi tanggung jawab lu bisa nggak? Ya bisa, apaan sih kalau jadi nyebelin gini? Ya lihat aja sih nanti hasilnya. Udah nggak ribut ya, lagi mau ngapain sih terus pendapat tuh cetek banget Nah dari kan cewek gue gitu. bilang apa? Bapak cewek tuh dikit-dikit bawa perasaan, baperan banget. Siapa sih direndahin gak marah? Jam gue udah mau marah. Belum sih, emang sering gimana? Lo keterima sih jadi anggota, terus sama dia diterima jadi kalau ketua OSIS. Besok satu ada wawancara ya. Tuh kan Jos, cewek itu bisa jadi ketua. Buktinya Jin jadi kandidat ketua OSIS. Ya di kandidat doang, belum tentu jadi tos. Pede banget sih lo bakal jadi ketua. Ini namanya pede. Jos, sering jadi kan ke rumah lu. Jadi. Ntar kalau gue siapin berangkatnya, ya. Kalau nggak taruh sepatu lu keras sepatu Jos, Biarin ntar ada mbak gue beresin. bikin kerjaan aja lu. Ya kan gue juga bayar dia, Tin. Ini kita mau ngajarin tugas bahasa Indonesia kan? Oh iya bentar, gue panggil mbak gue dulu ya. Mbak, Mas, kenapa? tolong ambil laptop gue ya di kamar gue sama buku bahasa Indonesia. Iya mas. Mas, maaf, bukunya udah mbak cari tapi nggak ada di sini. Gue udah bilang kan di atas meja, makanya lu cari tuh pakai mata. Ya, maaf mas, sekali lagi saya cari ya. Gak usah mbak, biar aku aja yang cari. Kamar lu masih sama kan Jos tempatnya? Masih Bin. Udah mbak, biar aku aja yang cari. Iya. Nah lu kan sekarang nganggur. Ini bikin minum sana. Milo 2 ya, jangan makin lama. Baik mas. Makasih ya mbak, jadi ngerepotin. Iya mas. Lu tuh jadi pembantu kecil banget sih sama teman gue. Pergi sana lu. Iya mas, maaf saya permisi. Jos, kalau ngomongnya kasar banget sih. Emang juga mau pembantu, Pin. Kan tetap aja Jos, kita sama manusia. Emang lu gak kasih sama dia? Ya, cewek kampung kayak gitu lu kasihan. Ya udahlah, mending kita ngerjain aja, yuk kerjain. Iya dah. Pagi kak. Pagi. Pagi. Salah kan? Kami akan memberikan beberapa pertanyaan, tolong jawabnya dengan jujur ya. Baik kak. Oke sebelum itu, lebih baik kalau kamu kenalan diri lagi. Begini. Oke karena Kak Kayla, saya akan memberi kamu perkenalkan diri dulu. Saya dari Sula Lionel. Saya itu suka main musik, seperti salah satunya drum teman kita. Nah saya ingin jadi ketua OSIS di sini. Baik, jika kamu ingin menjadi ketua OSIS, apa program yang ingin kamu buat? Saya sih pengen ngikutin tren-tren yang ada sekarang ya, kayak pertandingan e-sport. Itu kan kalau pertandingan e-sport itu kan lagi rame nih sekarang nih. Nah itu tuh kalau misalnya diadain pasti bakal banyak yang mau ikut gitu, terutama apalagi kita anak-anak muda gitu. Terus apa yang membuat kamu pantas untuk jadi pemimpin dari suatu organisasi? Ya saya merasa kalau saya mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus, terus saya bisa membagi-bagi tugas sama rata semua. Itu kak. Oke. Kalau misalkan nih, ada acara keluarga sama ada event besar dari sekolah, kira-kira sebagai ketua OSIS nih, kamu bakal pilih apa? Saya bakal mengutamakan event-event besar dari sekolah ya, karena saya sebagai ketua OSIS kan pasti punya tanggung jawab yang besar tuh buat mengadakan event-event besar itu. Nah saya harus hadir dalam event-event besar itu. Oke, terus yang terakhir, apa yang bakal kamu lakuin buat koordinir semua anggota OSIS kamu? Saya akan minta semua anggota yang melakukan pekerjaannya untuk melaporkan ke saya. Itu kayak misalnya yang satu ini udah sampai mana pekerjaannya, yang ini udah sampai mana, biar komunikasinya lancar terus nggak ada terjadi salah komunikasi dalam kerjaan. Oke kan? Oke, sekarang kami minta kamu untuk sebutin visi sekolah dan tunjukin hal yang menurut kamu bakal bikin kami terkesan. Visi sekolah ada 3 sih, kata kayak inovatif inspire. Kalau yang bikin kalian tertarik saya bisa gambar. Yuk coba gambarin kembali kita.
Joshua, gambarnya bagus sekali. Ya, makasih udah nyempetin waktu buat wawancara kita hari ini. Kamu udah boleh pulang, tapi sebelum itu bisa tolong panggilin teman kamu tim buat wawancara. Bisa. Ya, bisa? Baik, terima kasih ya. Ya, kamu. Jen, silakan masuk. Selamat pagi Kak Kayla dan Kak Nayal. Pagi, Jen. Silakan duduk. Oke Jen, jadi sekarang kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Sudah siap? Sudah. Baik, pertama-tama perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Halo Kak Kayla dan Kak Nael, perkenalkan nama saya Jenal Sara Bunga, saya dari 101. Saya bisa berbicara dengan bahasa Indonesia dan masih bahasa Inggris dengan lancar, dan saya merasa bisa untuk menjadi ketua OSIS. Baik, jadi apakah kamu bisa berkomitmen dan bertanggung jawab sebagai ketua OSIS? Ya, saya bisa berkomitmen sebagai ketua OSIS karena sebelumnya saya berpengalaman menjadi ketua OSIS di SMP saya yang sebelumnya. Kalau nantinya ada acara keluarga dan ada event besar di sekolah, sebagai ketua mana yang akan kamu prioritaskan? Tergantung dengan event ataupun acara keluarganya. Kalau misalkan acara keluarganya seperti ada yang benar-benar kecelakaan atau misalkan ada amit-amitnya meninggal, saya bakal memprioritaskan terlebih dahulu acara keluarga. Tapi kalau misalkan acara keluarganya cuma sekedar makan atau cuma rekreasi, saya akan memprioritaskan event sekolah. Tapi kalaupun amit-amit terjadi seperti yang tadi yang tidak diinginkan seperti meninggal ataupun kecelakaan, saya tetap bakal membriefing anggota-anggota OSIS yang lainnya, jadi event sekolah tetap berjalan dengan lancar. Oke, buat pertanyaan terakhir, seandainya kamu menjadi ketua OSIS, apa program yang ingin kamu buat? Saya memiliki ide untuk nanti setiap hari Jumat saya bakal bikin program literasi. Program literasi ini sebenarnya nggak cuma buat baca, tapi kalian bisa misalkan kalau misalnya ada siswa atau murid-murid mau bawa film bisa ditonton bareng-bareng, terus nanti program tersebut berlangsung sekitar 40 menitan. Jadi mereka tetap bakal yang merangkum isi dari film tersebut, jadi masih dapat proses pembelajaran kayak misalkan merangkum, terus membaca dan mendengarkan, tetapi dengan seru gitu. Jadi murid-murid nggak kebosanan buat belajar dulu. Oke, baik, terima kasih Jen. Sekarang coba kamu sebutin visi sekolah dan tunjukin hal yang mungkin bisa bikin kita terkesan bagi kamu. Jadi visi sekolah adalah CIR atau kita bisa sebut Care, Inovatif, Respect. Kalau yang bisa bikin kakak-kakak menarik, saya sih suka di bidang ini, dan kebetulan saya suka desain, terus saya suka bikin barang-barang yang bahan-bahannya tuh dari barang bekas, jadi tetap bisa didaur ulang. Kebetulan saya bawa hasil karya saya. Sebentar, saya ada dulu. Jadi ini hasil karya saya. Saya bikin ini tuh karena kata itu ada kardus bekas mie instan di rumah saya. Terus saya lihat, ya udah saya bikin kayak gini. Ini saya bikin rumah-rumahan dari kardus bekas. Oh, itu kayak miniatur rumah gitu dari kardus bekas. Oke, bagus ini. Ya, dan nanti kalau misalkan amin saya akan menjadi ketua OSIS, saya bakal nerapin program baru juga yang bisa mengembangkan kreativitas murid-murid. Jadi murid-murid bisa mendaur ulang dari barang-barang bekas kayak kardus tadi atau kertas bekas ataupun botol minum. Jadi banyak manfaat yang bisa didapetin cuma dari barang bekas. Ide kamu keren banget. Makasih ya udah nyempetin waktu buat wawancara hari ini. Nanti untuk hasilnya bakal diumumin lagi besok hari. Makasih Kak. Saya pulang dulu ya. Ya, makasih. Ada akhirnya kelar dari wawancara. Jadi lu dari kelas mana? Udah dong nih, gue record lengkap dari awal sampai akhir buat ngetik. Itu semuanya tuh wawancara tadi. Oke. Nah, itu gimana antara Jen sama Joshua?
lebih bagus mana di antara mereka? Kalau menurut gue sih tadi Jen ya, soalnya dia jawaban sama attitude dia tuh bagus banget. Gue juga sih, gue setuju kalau itu soalnya dia jawabannya panjang, jadi bikin kita yakin gitu lah ya. Nah kalau gitu udah deal dong dia yang jadi kandidat buat ketua OSIS. Jen, Iya, yakin lu? yakin lah, kenapa nggak yakin? Ya gimana ya? Namanya kan dia cewek ya. Hmm. Biasanya kan mentalnya nggak sekuat cowok tuh. Hmm. Apalagi OSIS kan pasti butuh mental baja tuh. Gue aja gak kuat ngadepin semuanya. Ya, tapi masa lu harus balik dari garis besar kayak gitu sih kan nggak adil. Kepribadian orang tuh nggak bisa diambil dari gendernya aja. Tapi kalau cewek kan pasti ada tuh. Gimana kalau dia misalkan lagi datang bulan atau lagi moodnya lagi berantakan, pasti ngaruh ke organisasi tuh. Ya enggak lah, justru itu namanya orang tuh harus profesional. Gue yakin kok dia cukup profesional, nggak mandang gender juga. Orang kalau profesional tuh nggak mandang gender. Kalau misalkan dia emang bisa bertanggung jawab ya kenapa enggak? Ya, gue sih kurang setuju aja sih, soalnya gue udah ngalamin sendiri. Kuno banget sih lu pemikirannya, aneh banget. Orang di mana-mana juga ada tuh cewek jadi pemimpin, nggak cuma cowok doang. Ya, tapi tetap aja mereka emosinya bisa nggak stabil sewaktu-waktu. Ya nggak bisa gitu lah, masa lu nentuin emosi seorang dari gender, aneh banget sih. Ini udah bukan zaman dulu lagi, udah modern. Ngapain pakai punya pemikiran kayak gitu? Ya itu sih sesuai ini aja ya, sesuai pengalaman aja yang gue lihat selama ini. Jadi lu nggak setuju kalau misalkan ada gender gen? Enggak, gue nggak setuju. Ya daripada Joshua, tadi aja jawab asal-asalan, jawabannya pendek kayak orang gak niat masuk OSIS. Ya elah, paling orang kayak gitu tuh ya, masuk OSIS, ngincer jabatan ketos cuma buat famous doang, cuma biar dipandang sama orang. Mana serius orang gitu? Emang lu tau dari mana? Emang kalau Jen nggak lanjut juga? Ya kan, tadi kan kita udah sepakat jawabannya lebih bagus, lebih konkret daripada punya Joshua. Kenapa jadi tiba-tiba lu bela Joshua kayak gini? Emang gara-gara dia cowok? Tetap aja Jen itu cewek, bisa ngerugiin OSIS. Ya enggak, buktinya gue di sini gak ngerugiin, justru gue sama event sekolah, sama acara-acara sekolah, sama tugas OSIS. Emang ada gue ngebahanin? Kan enggak. Nah kan emang itu udah tugas lu jadi bawahan gua. Bawahan. Ya emang jadi ketos juga, kalau bukan gue juga gak akan lancar kan? Lah, jadi lu mau itu gimana nih sekarang? Nggak terima banget lu sama kenyataannya? Iyalah, justru lu tuh ya, yang mentang-mentang lu cowok, lu bisa seenaknya. Apa sih yang bisa dibanggain dari cowok? Cuma menang gender doang. Tapi jabatan lu tetap aja di bawah gua. Udah deh, nggak usah ngomong-ngomong aja. Ya pokoknya nggak bisa, ya harus dia yang jadi kandidat karena dia lebih meyakinkan. Gue nggak setuju kalau dia jadi kandidat. Dia nggak terima aja putus saya sih. Nggak mau. Ya bodo amat lu mau ngomong apa, pokoknya gua pilih Joshua. Udah, ini intinya. Nggak bisa. Pokoknya dia titik. Nggak bisa ada. Ada apa dia ribut-ribut? Oh, sayang Bu. Ya, Bu. Bu, tadi kita habis wawancara. Ya Bu, tadi gimana wawancara? Ada kendala? Nggak ada Bu. Raja ngomong. Lancar. Terus tadi ribut-ribut ibu dengar dari luar? Nah, tadi jadi kan kita udah wawancara Bu. Cuma kandidat terbaiknya menurut kita tuh Jen. Tapi masalahnya tuh dia perempuan Bu. Terus kenapa kalau perempuan? Ya kalau perempuan tuh menurut saya kurang cocok aja Bu buat jadi pemimpin dibanding laki-laki. Oke, saya hargai pendapat kamu, tapi menurut saya itu kurang tepat, apalagi di zaman sekarang. Kita baru merayain Hari Kartini loh. Udah nggak ada lagi di zaman sekarang diskriminasi wanita. Ya meskipun ibu bilang gitu, menurut saya tetap aja Bu, kalau perempuan itu kurang cocok buat jadi pemimpin. Buktinya bisa jadi dia tuh ngambil jawaban wawancara tadi dari Google atau dia searching dari internet. Ya emang kenapa? Urusannya kalau misalkan dia nyari dari Google. Kalau misalkan dia nyari dari Google juga, ya suka-suka dia lah. Bagus dong kalau gitu dia nunjukin kalau dia niat. Nggak kayak satu lagi tuh mentang-mentang cowok, jawabannya jelek banget. Apa coba? Udah diem aja dia lu. Dia baca orang gue bener. Ya ada, Bener, cukup, lu. gak usah berantem lagi. Kalian tuh gimana sih bisa jadi pasangan OSIS? Ketua OSIS, wakil ketua OSIS bisa awet satu periode? Tadi jam 10 ada bilang ketua OSIS ya? Iya tadi gue baca pengumuman itu. Evaluasi siapa sih? Soal Andi Ali Ci, pada acara voting siapa? Gue sih Joshua. Oh iya kayaknya Joshua aja. Yakin lu pada dia bakal jadi ketua yang baik. Emang kenapa Bi? Waktu gue ke rumahnya sih, dia nggak sopan banget sama bibinya. Dia nggak pernah ucapin kata tolong sama terima kasih. Beneran lu? Beneran lah orang gue yang lihat sendiri. Dia emang gitu ya sama cewek. Kemarin dia debat sama
Jen gara-gara menurut dia cewek itu nggak cocok jadi ketua. Nah, kok gitu deh? Gue kira dia baik-baik aja. Tuh kan emang itu nyebelin banget. Mana dia bilang cewek itu gak pernah ada hubungannya kan sama tanggung jawab jadi ketua. Nah kan, mending lu pada pertimbangin lagi di voting kalian. Iya sih, emang selama ini kalau misalnya dia jadi ketua kelompok udah selesai. Bener juga lu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mengadakan pemilihan ketua OSIS, di mana ada 2 kandidat. Kandidat pertama adalah Joshua, dengan kandidat kedua adalah Jack. Sebelum itu, mari kita dengarkan orasi singkat yang mereka sampaikan. Untuk Jack, dipersilakan naik ke atas panggung menyampaikan orasi. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru. Jadi di sini saya Jen Novena Bunga kelas 11 akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS di tahun 2023 sampai 2024. Jadi visi saya itu menjadikan OSIS sebagai wadah untuk bersosialisasi dan berkomunikasi serta menjadi mitra kerja sekolah dalam membangun karakter siswa dan siswi yang berbudi pekerti, luhur, dan berprestasi. Untuk menjalankan visi saya memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama melakukan kerjasama dengan sekolah dalam program peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi sekolah. Yang kedua, mendorong siswa-siswi sekolah untuk memiliki rasa sosial yang tinggi di antara warga sekolah. Yang ketiga, memajukan dan menjaga dan mengharumkan nama baik sekolah dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Yang keempat, menjadikan OSIS sebagai sarana dan wadah aspirasi siswa dan siswi. Yang kelima atau yang terakhir, mengevaluasi dan menertibkan peraturan sekolah yang belum berjalan maksimal. Sekian visi dan misi saya berharap jika nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS, visi dan misi saya akan menjadikan sekolah lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Jen atas orasi yang telah disampaikan. Sekarang silakan Joshua naik ke atas panggung menyampaikan orasi. Selamat pagi semuanya. Saya Joshua Diana sebagai calon ketua OSIS akan menyampaikan orasi saya sebagai calon ketua OSIS tahun 2023-2024. Saya menyampaikan visi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS sekolah sebagai organisasi mandiri, cekatan, terampil, dan bertakwa dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Lalu dengan misi itu, saya akan memiliki misi mengoptimalkan kreativitas para siswa melalui ekstrakurikuler dan meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan bagi seluruh siswa SMA Mater D. Sekian visi misi saya, terima kasih. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan visi dan misi dari teman kalian, sekarang kalian bisa memilih mana ketua OSIS yang akan kalian pilih. Ibu harap kalian memilih calon ketua OSIS murni dengan keinginan kalian sendiri. Ibu juga berharap agar tidak ada yang Selamat pagi semua. Ibu yakin nih, kalian pasti udah nunggu-nunggu hari ini. Jadi kita kumpul semuanya di sini untuk menghitung jumlah perolehan suara dari pemilihan kemarin. Aku yakin Jen yang bakal menang sih. Pede bener lu. Sebagai teman itu harus solid dukung temennya. Oke, sekarang langsung aja kita hitung jumlah perolehan suara yang didapatkan masing-masing kandidat. Jadi kandidat pertama itu ada Joshua dengan perolehan suara sebanyak 121 suara. Dengan kandidat kedua, yaitu Jen, memperoleh suara sebanyak 300 suara. Dengan ini saya sebagai pembina OSIS periode ini mengucapkan selamat kepada Jen. Woi, maksud lo apa nih memberikan gawat tentang gua? Mau bikin gua kalah dan pemilihan? Kenapa? Emang jelaskan sepatu kayak gitu. Jelas lo kita orang-orang. Kan mau gua lihat atas busuk kayak lo. Ngaca lo pikir lo nyoba berita hoax kayak gitu lo nggak busuk? Lo sama aja busuknya. Lo dibayar sama si Jen itu buat fitnah gua. Dia ngasih apa ke lo? Woi, jaga yang mulut lo.
Jin menang gara-gara prestasi, bukan gara-gara bacot doang. Lo kalau kalah ya jangan kebakaran jenggot gitu lah, terima aja. Jadi lu introspeksi diri, bukan malah nyari kambing hitam. Lu kalah karena emang ada sesuatu yang salah sama diri lu. Gua gak merasa salah, awas semua orang tuh udah percaya sama gua. Cuma gara-gara omongan busuk lu itu, Pin, gua jadi kalah. Justru bagus lah, orang-orang jadi sadar sama ekspektasi lu. Bener lu ya, emang omongan lu itu yang busuk. Kenapa lu pukul? Pukul lah, pukulan kecil lu mana berhasil gua. Udah lah, gue sih bukan cuma dari Randy doang, bagian juga sampai lo kayak gini kan. Semua orang tuh udah tahu sama si kamu, makanya mereka kayak gini kok. Lu gak usah ikut campur, gua gak bakal nurut sama si Jen itu, ketua kelasnya mama itu. Kurang ajar ya Mama. Anak-anak ini kenapa ribut-ribut? Itu juga bajunya Devin Joshua kenapa berantakan? Ini bu, mereka pada berantem bu. Terus kalau lucu sih, kan ibu nanya. Yang lain balik ke tempat duduk masing-masing. Devin Joshua ikut ibu ke ruang mereka. Joshua, Devin, kemarin ibu panggil kalian, kenapa kalian malah kabur? Saya ikutin Devin bu, kata dia itu bahwa saya ikutin ibu. Ya lu maaf bu. Joshua, Devin, kalian kalau ada masalah jangan diselesaikan dengan kekerasan. Kan kalian bisa selesaiin itu dengan baik-baik. Ibu maaf, kemarin saya bawa emosi. Joshua, Maaf bu, tapi saya gimana kalau salah saya semua bu. Coba ya Devin masih cerita sama saya. Nama saya nggak bakal jelek bu. Tapi kan namanya jelek dari lu sendiri Jos. adik kalian baru juga minta maaf ke ibu. Kok udah ribut? Joshua, ibu tahu kalau kamu tuh anak yang pintar. Diskriminasi gender itu udah nggak dibenarkan saat sekarang. Apa yang udah kamu lakuin ke Jen, ke ibu kamu dan teman-teman kamu yang lain itu termasuk diskriminasi gender loh. Kalau soal pemilihan, kalah itu bukan berarti semuanya berakhir. Kamu masih bisa menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Itu juga hal yang membanggakan loh. Saya nggak mau bu kerja di bawah perempuan bu. Loh kenapa? Coba dulu aja. Gak ada salahnya kan kalau kamu coba. Pengalaman itu bisa jadi guru yang terbaik untuk diri kamu sendiri loh. Begitupun sekarang. Dengan kamu bekerja sama dengan Jen, kamu bisa memperluas pandangan kamu loh. Ibu yakin kalau kalian berdua bisa bekerja sama, membuat OSIS di sekolah ini menjadi lebih baik. Saya nggak mau bu kerja di bawah perempuan. Gak perlu malu, jabatan di bawah perempuan itu bukan berarti mencoret martabat kamu sebagai laki-laki. Ibu malah bangga kalau kamu bisa bekerja sama dengan perempuan. Teman-teman kamu juga pasti bangga punya teman yang bisa memperlakukan semua gender secara adil. Gak ada kata terlambat buat berubah. Kalau kamu mau berubah, teman-teman dan ibu bakal dukung kamu untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Hey Jos, lu bakal jadi orang yang berdiri di depan buat ngedukung lu. Gue juga mau kalian menang sama lu. Nah gitu dong Alpur, ibu jadi adil melihatnya. Gimana Joshua, Devin, udah baik kan? Ya sudah, terima kasih udah nyempetin waktu kesini. Sekarang balik ke kelas kalian masing-masing. Ingat Alpur ya. Siap bu, makasih bu. Udah liatin doang, kapan mau maaf-maafannya kalau cuma liatin? Tahu lu pikir dia cenayang bisa baca pikiran. Gue takut gak dimaafin anjir. Ya elah mau danjen pasti dimaafin lah. Taruhan sama gua, kalau nggak dimaafin gue takdir batagor. Gak apa-apa taruhan. Biarin sih suka-suka gua. Udah gue samperin dah. Jen, Kenapa Jos? soal kemarin gue minta maaf ya. Oh iya, memang masalah kecil itu. Iya. Gak apa-apa kok Jos, lagi pula kalau lu berubah menjadi yang lebih baik juga gue udah maafin. Kasih ya Jen. Penting jangan diulang aja. Kalau diulang lagi masalah kayak gini gue buang ke toilet. Iya iya siap kalau itu mah. Kalian mau duduk di sini? Baik. Belum tempat duduk kan? Belum. Udah balik aja di sini. Boleh. Ini orang gak cewek cantik lagi gocek banget. Wah ini aku udah tahu belum kalau aku mau menang Gen. Jen, Iya, kan udah bilang Gen yang bakal menang. Ayo dong. iya dah, paling menang. Terus kalau apa? Harusnya saya tangan kita. Pembinanya buat di bakso. Harus banget. Ya harus lah, coba saya ngomongannya. Ya dah, ini. Nah, gitu dong. Padahal lumayan tuh buat beli bensin, buat jalan sama cewek gua. Elah, cewek mulu, konsen aja dulu ibu sekolah gak pernah lurusin. Enak aja. Proposal gua tuh soal di ATC sama Bu Theo. Ya itu dia CC, tapi kan yang penting gue juga yang ngerjain. Berarti udah sana. Pergi. Tuh, abang bakso udah nungguin lo. Iya deh, beda ikhlas kali sebenarnya. Iya, kelas. Udah, makasih ya. Iya. Dadah.